sebelum kita memulai ibadah, kita akan menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tuhan untuk hari ini Kau telah menyukai kami Tuhan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir, dan juga berkati kami Kau yang memberikan firman yang Kau firmankan dapat menjadi berkat dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, dari nama-Mu kami bersyukur. Amin. Menyapa sekali lagi, selamat pagi teman-teman semuanya. Allah itu baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, ya kita mau apresiasi dulu buat teman-teman kita yang banyak yang baru pertama kali. Mau mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri, mari kita pujikan Allah coba. Kasih setianya,
hati untuk mendengar firman kita pada pagi hari ini. Kita memujikan nyanyi sekali. Yuk, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini kami boleh sama-sama kembali beribadah. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sekali lagi kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti, memahami, lebih boleh melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami serahkan pilihan firman Tuhan di siang hari ini. Amin. Oke. Shalom teman-teman. Ini karena tempatnya gede jadi kalau berjauh-jauhan berasa kosong banget. Oke, hari ini kita masih merenungkan tema tentang kitab apa? Ingat nggak teman-teman? Apa? Kitab apa? Amsal, betul banget. Kita masih akan merenungkan tentang kitab Amsal.
Secara khusus kita akan baca sama-sama dari Amsal pasal 11. Jadi teman-teman boleh buka handphonenya, Alkitab masing-masing. Kita buka Amsal pasal 11. Ini cukup panjang Amsalnya. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, kalau teman-teman udah buka, aku mau ajak kita untuk jajak pendapat. Nah, apa itu jajak pendapat? Nah, aku nanti akan memberikan beberapa pertanyaan dan pilihan atau opsi. Nanti teman-teman tolong pilih ya. Kalau teman-teman setuju dengan pilihan yang pertama, silakan diangkat tangan kanannya. Tapi kalau teman-teman setuju dengan pilihan kedua, silakan diangkat tangan kirinya. Nanti ada beberapa konteks pilihan. Yang pertama konteks pilihan di sekolah atau di kampus, yang kedua di tempat kerja, yang ketiga di rumah, dan yang terakhir di gereja. Nah, masing-masing konteks akan dikasih dua pilihan. Teman-teman silahkan pilih. Kalau pilihan pertama angkat tangan kanan, kalau pilihan kedua angkat tangan kiri. Udah paham ya? Oke, kita mulai teman-teman. Sekarang buat yang di konteks sekolah atau kampus dulu. Kejadiannya adalah seperti ini. Kalian lagi ada tugas kelompok, dan tugas kelompok kalian belum selesai. Tapi semua anggota kalian diem-diem. Yang mau kerja cuma belum selesai. Tapi anggota kalian diem-diem. Pilihan yang pertama tangan kanan, kalian akan kerjain sendiri semuanya. Kerjain sendiri semuanya. Jadi teman-teman kalian cuma akan nyantumin nama. Atau pilihan yang kedua adalah kalian nyuruh teman kalian untuk ikut kerja supaya teman-teman kalian ini tetap dapat nilai, dua-duanya dapat nilai. Tapi kalau yang pertama mereka cuma setor nama doang. Tapi kalau pilihan yang kedua yang tangan kiri, mereka benar-benar kerja dan itu berguna untuk diri mereka ke depannya. Sudah ya? Udah milih? Silakan pilih kanan atau kiri. Angkat aja tangannya. Ada yang ragu-ragu. Yang kanan yang kalian kerjain sendiri semuanya, teman kalian cantum nama doang. Yang kiri kalian akan bantu teman kalian supaya mereka ikut kerjain meskipun effortnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali lipat. Itu yang kiri. Kirinya kalian. Jadi kalau kiri sini, kalau kanan sini. Jadi ikuti kalian. Dan banyak apa? Kanan ya banyak. Iya kanan. Marco dua-duanya. Kakinya enggak juga sekali. Kalau banyak ya kalau maju. Gue cari tengah-tengah aja ya. Oke, thank you teman-teman. Sekarang konteks kedua ya, teman-teman yang masih sekolah atau masih kuliah nggak apa-apa, tapi kalian bisa bayangin. Ini buat teman-teman yang di tempat kerja. Kejadiannya seperti ini. Jadi kalian tahu nih, rekan kerja di samping kalian, samping meja kalian, itu dia kerjanya kan ngerjain data, ngurusin data. Nah, temenmu ini dia lagi manipulasi datanya. Entah di markup, dia apapun juga untuk keuntungan dia pribadi. Atasanmu nggak tahu, tapi kamu tahu. Karena dia apa-apa sering cerita sama kamu. Nah, opsi yang pertama tangan kanan, kalian laporin teman kalian ke atasan kalian. Dilaporin ke atasan kalian, kenapa? Karena dia udah ditegur tapi nggak mau berubah-berubah. Jadi opsi yang tangan kanan kalian laporin ke atasan kalian. Opsi yang tangan kiri, ya udah dibiarin aja, bukan tanggung jawabku, bodo amat, aku nggak ngurus, aku nggak dirugiin juga. Udah paham? Yang belum kerja silakan diandai-andai ya. Kalau kalian yang udah, kalau nanti kalian kerja dapat teman begitu gimana? Udah ya? Pilih kanan atau kiri silakan. Minta lagi saya. Minta bagi saya. Kasih komisi ya berarti ya. Tutup mulut tapi komisi. Oke, thank you teman-teman. Tapi ada beberapa yang beda pendapat. Oke. Lanjut nih, di rumah. Jadi konteksnya adalah orang tuamu ini sedang mutusin sesuatu. Contohnya misalnya, kamu disuruh masuk satu kampus tertentu dengan jurusan tertentu, atau kamu disuruh kerja di kantor tertentu dengan job desk tertentu. Tapi kamu nggak suka akan keputusan orang tua itu. Tapi orang tuamu ini adalah orang tua yang keras dan apapun harus diikutin perkataannya. Kamu nggak suka dengan keputusan orang tuamu, kamu kecewa. Pilihan yang pertama yang tangan kanan, ya udah kamu terima, kamu rendahin hati, kamu tetap menerima, mentaati dan menghormati orang tuamu. Atau yang kedua, kamu balas dengan cara diem, silent treatment ke orang tua, atau dengan cara yang lain, menjauh mungkin atau bahkan kabur dari rumah, supaya mereka tahu kalau kamu tuh marah dan gak setuju sama mereka.
Pilihan yang pertama atau yang kedua, kanan atau kiri? Silakan. Nah, taat banget ya emang. Tidak. Ya tapi itu nggak sampai se ekstrim itu ya teman-teman ya. Dengan caranya kita menyatakan kita nggak suka. Udah? Oke. Terakhir nih di gereja. Konteksnya gini. Kak Niko kasih kalian satu pelayanan yang kalian nggak suka sama pelayanan itu. Tapi karena yang ngasih Kak Niko, kalian nggak enak nih. Pilihan yang pertama kalian terima karena kalian pikir ya udahlah, siapa tahu aku bertumbuh di sana, siapa tahu aku malah jadi istilahnya berkembang di sana, itu yang pertama kanan. Atau yang kedua, kamu tolak aja karena merasa nggak nyaman dan nggak cocok. Kamu nggak suka tapi pelayanan itu. Oke, silakan kanan atau kiri. Dilematis ya, nggak apa-apa. Ini kan contoh doang teman-teman. Bingung beberapa abstain, bingung deh. Agak saya tidak tahu, saya menyerah. Oke, thank you. Kita kasih tepuk tangan bagi kita semua. Nah, kenapa teman-teman aku ngasih contoh-contoh kayak tadi? Karena hari ini kita belajar tentang Amsal 11. Ini kan masih tentang hikmat ya. Tapi kalau kita perhatiin, ini banyak berbicara tentang pilihan-pilihan, termasuk pilihan-pilihan hidup. Ya, makanya kita sama-sama buka Amsal yang ke-11 ini. Kita akan baca sama-sama, teman-teman, Amsal pasal 11. Ada berapa ayat, teman-teman? 31 ayat. Banyak sekali, bukan? Banyak banget. Nah, berhubung ini banyak banget, jadi aku akan bantu bacain secara bersaudara. Teman-teman tolong menyimak dari Alkitab masing-masing dan diikutin ya. Dari ayat 1 sampai 31. Kalau nanti tengah-tengah suaraku habis, mohon maaf. Tapi teman-teman simak, baca sendiri masing-masing karena ini cukup panjang. Tapi sebetulnya ada beberapa poin yang ditekanin. Nanti aku akan bagi jadi 3 bagian. Cuman supaya teman-teman tahu secara keseluruhan, silakan diperhatikan di Alkitab atau handphone masing-masing. Aku mulai ya. Amsal pasal yang 11 ayatnya yang pertama. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemukaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkan. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tapi siapa yang setia menutupi perkara. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Sangat malanlah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah dia. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas di jubur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka.
Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di siang hari ini. Ngerti teman-teman? Kak Iko ini mau diiringin gitu, biar dramatis. Setelah baca secara keseluruhan sekali, paham nggak kira-kira ini tentang apa? Bagian firman Tuhan ini. Aku yakin mungkin 75% ke atas nggak paham karena panjang banget dan bahasanya tuh apa ya? Ada beberapa bahasa yang retoris dan nggak gampang gitu. Tapi secara garis besar, secara keseluruhan, Amsal pasal 11 ini sebenarnya ngomongin tentang kita hidup di dunia ini tuh punya pilihan. Dan hidup kita itu memang penuh pilihan. Seperti games tadi teman-teman, waktu kalian suruh milih, kadang ya, gak semua pilihan tuh antara hitam dan putih, gak sejelas itu. Malah seringkali di dalam kehidupan kita, ketika kita semakin beranjak dewasa, yang sekolah SMA nanti naik kuliah, yang kuliah nanti kerja, yang kerja nanti mungkin dapat pasangan hidup atau dapat teman-teman yang makin real gitu ya. Terus kita berkeluarga, makin tangga usia, makin tua. Kalian akan makin sadar bahwa seringkali pilihan di dalam hidup kita tuh bukan tentang hitam dan putih. Malah kita sering ngadepin apa yang kelihatannya abu-abu. Jadi memang di tengah-tengah dan kita bingung harus milih seperti apa. Makanya wajar tadi kalau teman-teman aku kasih option ya 1 atau 2. Kalian pun bingung kadang-kadang. Ada yang kelihatan ini pasti benar, tapi ada juga yang kelihatan kok kayaknya dua-duanya salah atau malah kayaknya dua-duanya bisa benar kan. Itulah realita yang kita hadapi di dalam kehidupan ini teman-teman. Di dalam hidup kita sering diperhadapkan dengan pilihan yang mungkin gak nyaman, tapi kita tetap harus milih dan bahkan membingungkan kita. Tapi hari ini secara khusus lewat Amsal 11 ini, Tuhan pengen kita belajar satu hal, bahwa setiap pilihan kita dalam hidup ya, mau itu pilihan yang besar, keputusan-keputusan yang besar, maupun pilihan-pilihan yang kelihatannya kecil dan sepele, itu sebenarnya sedang membentuk masa depan kita nanti. Dan bukan cuma masa depan karir, masa depan keluarga kita gitu ya, tetapi juga masa depan kerohanian kita. Jadi nggak cuma ngomongin masa depan di dunia ini, tapi juga tentang kekekalan nanti. Ketika nanti kita sudah mati secara jasmani, secara fisik, tapi secara rohani kita bertemu dengan Tuhan. Nah, Amsal 11 ini akan menolong kita untuk melihat bahwa setiap keputusan itu bawa konsekuensi buat kita. Entah itu jadi berkat atau blessings yang memperkuat hidup kita, atau justru malah jadi beban, jadi burden yang melemahkan kita, yang menyeret kita, yang membuat kita jadi makin susah untuk menjalani hidup ini. Nah, yuk kita sama-sama lihat bagaimana Tuhan mengarahkan kita supaya kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang bisa hidup dengan integritas, dengan jujur, dengan murah hati di tengah dunia yang menuntut kita untuk terus kompromi setiap hari. Nah, Amsal 11 ini kalau kita baca secara keseluruhan tadi ya, itu sekumpulan kontras. Kalau kita perhatikan itu dibagi jadi 2 kelompok besar. Antara orang titik-titik dan orang titik-titik. Ada yang tahu orang apa dan orang apa? Kalau teman-teman baca secara sekilas tadi, ada 2 kata yang sering disebutin. Yang satu orang benar, yang satu orang fasik, betul banget. Nah, jadi ada 2 kelompok yang dibedakan. Jadi ada perbandingan antara orang benar dan orang fasik. Nah, tapi kalau kita lebih dalamin lagi, ini bisa dibagi jadi 3 hal. Jadi yang pertama, Tuhan pengen kita belajar untuk memilih, supaya kita milih kejujuran daripada kecurangan. Nah, ini secara khusus kalau kita mau lihat di ayat 1-3, firman Tuhan mengatakan neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Neraca serong itu nggak jujur teman-teman ya, timpang. Jadi entah itu mungkin kalau dalam hal kehidupan nyata ya, korupsi, kita monopoli sesuatu, apa yang jadi haknya orang kita ambil, ketidakjujuran begitu ya. Itu adalah satu kekejian bagi Tuhan. Tetapi ia berkenan akan timbangan batu timbangan yang tepat. Kalau kangkuan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati.
Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah, secara khusus bagian yang pertama ini memperhadapkan kita untuk memilih antara kejujuran atau kecurangan. Secara otak rasional, sebagai orang-orang Kristen pasti kalian pilih yang jujur, betul kan? Tapi realitanya di dalam kehidupan kita lebih sering milih yang curang. Mungkin gak semua orang, tapi ada orang-orang yang di dalam kehidupannya mau tidak mau mereka harus memilih kecurangan itu sendiri. Kenapa? Supaya tidak diperhadapkan dengan konsekuensi-konsekuensi yang lain. Contohnya kayak tadi waktu kalian suruh milih gitu. Ada beberapa orang yang bergumul pasti karena mikir, aduh nanti aku kalau milih ini nih secara otakku bener memang firman Tuhan ngomong kayak begitu. Tapi kalau aku milih itu kan ada konsekuensinya. Nah inilah yang bikin kita akhirnya bergumul dan mikir, aku harus jujur atau aku harus ini ya, berbuat curang sedikit gitu. Nah ini kadang-kadang pertimbangan seperti ini yang membuat kita jadi orang-orang yang picik teman-teman. Kita jadi pinter cari yang tengah-tengah. Ini bener enggak, salah enggak, aku tengah-tengah aja lah Kak Niko. Tapi apakah itu bisa? Kenyataannya enggak. Kita pasti akan cenderung ke salah satu. Dan Amsal di pasal yang 11 ayat 1 sampai 3 ini menekankan bahwa kejujuran itu bukan hanya tentang etika kita dengan orang lain, tetapi juga ngomongin tentang ibadah. Ketika kita curang, baik dalam teman-teman yang udah kerja, di bisnis ataupun dalam relasi kita ya dengan teman-teman saudara kita tuh sebenarnya nggak sedang nipu orang lain doang. Tapi yang lebih dalam lagi kita sedang nyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan sangat membenci ketidakjujuran itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang suka keadilan, yang suka dengan kejujuran. Ketika kita melakukan ketidakjujuran itu, curang terhadap satu hal, itu merusak keadilan dan kedamaian dalam komunitas yang Tuhan sebenarnya tetapkan nggak seperti itu. Makanya kalau kita berlaku curang, berlaku tidak adil, itu sebenarnya kita sedang menyakiti hati Tuhan. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah jujur dalam hal-hal kecil? Di sekolah, waktu ngerjain tugas, ngerjain PR, ketika ditanya orang tua di rumah, sepele kan ya? Bohongnya bohong kecil, nggak ngaruh banyak. Atau mungkin di kerja, aduh, ubah-ubah angka dikit nggak apa-apa lah Kak Niko. Cek log, jam masuk kerja, ya dimanipulasi dikit, oke lah Kak Niko, cincai santai aja, nggak usah pusing-pusing. Jam kerja gitu, ataupun mungkin hal-hal yang lain kelihatan kayak kecil Kak Niko, Tuhan santai lah, Tuhan nggak se-strict itu. Apakah benar? Bukan masalah Tuhan strict apa enggak, tapi terkadang pilihan-pilihan kecil yang kita pilih hari ini, kita lanjutkan besok lusa, dan berlanjut terus, itu akan membentuk masa depan kita, membentuk pola pikir kita. Ketika kita merespon sesuatu karena kita terbiasa memilih seperti itu, maka itu akan jadi satu hal yang kita karena terbiasa melakukannya dan kita anggap normal. Dan itu yang harus hati-hati. Karena itulah mari kita belajar untuk terus berusaha pilih kejujuran daripada kecurangan. Meskipun realitanya dalam hidup kita itu gak gampang. Poin yang kedua, pilihan yang harus kita perjuangkan adalah tentang kemurahan daripada keserakahan. Nah ini pasti juga secara otak, secara logis, secara rasional kita pasti pilih yang kemurahan lah. Karena orang Kristen itu penuh dengan kasih kan, itu suka memberi. Apalagi kan kita orang-orang Mennonite kan harus suka memberi. Iya kita tahu. Cuman kenyataannya dalam kehidupan kita gampang, nggak segampang itu teman-teman. Apalagi kalau kita keadaannya juga sama-sama kekurangan, kita sama-sama membutuhkan, nggak segampang itu untuk kita memberi kepada orang lain. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan satu hal yang sangat banyak yang melimpah, entah itu mungkin uang, entah itu mungkin makanan, yang namanya keserakahan itu bisa dengan mudahnya menggoda kita untuk lebih memilih serakah daripada kemurahan. Nah firman Tuhannya ini secara khusus dibahas di ayat yang ke-24, 25 dan ayat yang ke-7. Aku langsung bacakan yang ayat yang ke-24 sampai 25 ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum sendiri akan diberi minum. Nah ini menarik menurut Andiko. Karena di zaman sekarang satu hal yang seringkali orang pertanyakan ketika jadi orang Kristen, mereka ngomong gini, aku tuh udah jadi orang Kristen, udah ikut Tuhan, udah serius, tapi kok hidupku makin susah. Kenapa kok di dunia ini orang yang jahat duitnya makin banyak, orang yang jujur malah makin sengsara? Pernah lihat, pernah ketemu realitas seperti itu teman-teman? Pernah lihat kalian orang-orang yang jahat, yang korupsi, koruptor tuh duitnya makin banyak,
Hidup mereka santai aja, mana-mana aja. Sedangkan kita orang Kristen yang benar-benar berusaha jujur, gak pernah berbuat salah, kita suka memberi, kenyataannya hidup kita malah makin susah. Uang susah, mau ngapa-ngapain itu serba, ribet banget sih kayaknya, pernah gak seperti itu? Nah tapi bersyukur karena Tuhan gak seperti itu cara mainnya. Ya mungkin di dunia ini, karena dunia ini sudah rusak ya teman-teman. Dosa itu sudah mempengaruhi banyak hal, termasuk hal-hal seperti itu. Nah tapi kita bersyukur karena firman Tuhan gak berkata demikian. Firman Tuhan di ayat 24-25 mengatakan, ada kok orang yang suka menyebar harta, orang yang suka memberi, orang yang suka ngasih ke orang lain secara logisnya harusnya uangnya makin habis toh. Tapi ternyata enggak, Tuhan malah memberkati orang itu semakin bertambah kaya. Tapi ada juga orang yang pelit yang luar biasa, gak pernah mau ngasih orang, dia menghemat begitu luar biasa, tapi dia malah selalu berkekurangan. Nah intinya nih ngomongin tentang apa sih? Ini masalah hati. Mau kalian menghemat sebagaimanapun, kalian atur sebagaimanapun juga. Tapi kalau hati kalian itu fokusnya salah, maka itu malah bikin kalian untuk jadi beban kalian sendiri, malah jadi berkekurangan. Kenapa? Karena pikiran kita selalu kurang terus. Tetapi kalau kita punya hati yang benar, punya pola pikir yang benar, di dalam Tuhan kita akan percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kita miliki. Kenapa seringkali orang susah memberi, susah untuk bisa berbuat baik pada orang lain? Karena dia merasa, orang aku yang butuh dikasihani kok. Orang aku ini juga butuh duit. Dia mungkin lebih banyak duit daripada aku. Pola pikir inilah yang harus kita ubah teman-teman. Kalau kita pola pikirnya kurang terus, kita nggak akan pernah bisa memberi kepada orang lain. Tetapi belajarlah untuk percaya pada Tuhan. Karena bahkan di dalam kekurangan kita pun, Tuhan bisa membuat kita menjadi orang yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan prinsip kerajaan Allah ini seringkali terbalik dari logika dunia ini. Kalau apa yang kita hadapi sekarang, mungkin orang yang kaya makin kaya, orang yang jahat makin banyak duitnya, makin sukacita. Tapi di dalam Tuhan kita percaya nggak seperti itu. Mungkin dunia ini berkata kepada kita harus kumpulin duit banyak-banyak, kita harus simpen investasi banyak-banyak, lindungin duit kita, jangan sampai duit kita habis. Apalagi habis ini mau inflasi. Di satu sisi benar, kita harus berhikmat. Bukan artinya kita juga foya-foya keluarin duit, kasih orang lain duit segimana enaknya jidatnya kita, enggak juga. Memang di satu sisi kita harus berhikmat. Tapi jangan sampai kita terlalu menggenggam apa yang kita punya itu sampai kita nggak bisa memberi ke orang lain. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita juga harus memberi, menyebarkan kebaikan, membagikan pada orang-orang yang membutuhkan. Dan Amsal secara khusus mengajarkan bahwa kemurahan hati itu bukan kehilangan, tapi satu investasi rohani untuk nanti ketika kita berada di dalam kekekalan. Nah pertanyaannya selama ini, apakah kita sudah berusaha untuk memberi dengan rela, dengan tulus hati, baik memberi waktu kita, perhatian kita, ataupun uang kita. Memberi itu nggak selalu melulu ngomong tentang uang, teman-teman. Ketika kita mengkhususkan waktu, nyediain waktu untuk dengerin curhatan teman kita, nyediain waktu untuk nemenin orang tua kita belanja, nemenin orang tua kita pergi kemana, itu satu hal pemberian kita ke orang tua sebenarnya. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan itu semua selama ini? Di tengah dunia yang sangat self-centered dan egois ini, kita orang-orang Kristen, anak-anak muda Kristen itu dipanggil untuk jadi saluran berkat. Dan salah satu caranya adalah dengan cara memberi itu tadi. Berbagi kemurahan dan bukan keserakahan. Dan yang ketiga adalah yang tadi kita sama-sama belajar. Memilih antara kebenaran atau kefasikan, atau mungkin kalau bahasa sederhananya jalan pintas. Slide yang selanjutnya. Nah ini secara khusus dibahas di ayatnya yang ke 5 sampai 6 dan 19 sampai 20. Nah aku akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan mengatakan, jalan orang salah itu diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Mungkin kalau kita baca kita juga bingung. Kenyataannya nggak gitu loh Kak Niko. Kita hidup di mana dunia koruptor malah diagung-agungkan, orang-orang yang salah, yang berbuat curang tuh malah mereka diikutin banyak orang. Tapi kok firman Tuhan malah ngomong begini, tenang teman-teman. Di dunia ini memang begitu, karena dunia ini sudah rusak, sudah sangat hancur dan bobrok. Tapi konsekuensinya itu bukan cuma tentang di dunia ini aja, tapi juga ngomong tentang kekekalan. Apa yang mereka lakukan di dunia ini sekarang, berbagai kejahatan yang mereka lakukan di orang-orang fasik itu lakukan, nanti akan mereka tuai ketika berada di kekekalan.
Dan yang paling menghibur kita ini adalah yang ayat 30 dan 31. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang-orang berdosa. Ayat 31 tadi ya. Kalau kita yang orang benar aja tetap dapat konsekuensi kita, apalagi orang-orang fasik itu tadi. Mungkin kita sekarang nggak tahu, tapi suatu saat nanti orang-orang yang jahat itu akan menerima ganjarannya, akan menerima akibat konsekuensi dari apa yang sudah mereka lakukan. Makanya itu urusan mereka. Kalau kalian lihat orang jahat hidupnya enak, gak usah dipikirin. Yang penting bagaimana kita mengatur kehidupan kita supaya kita pun bisa tetap hidup di dalam kebenaran dan bukan menjadi sama seperti orang-orang fasik itu tadi, teman-teman. Karena itu mari kita sama-sama terus belajar supaya kita gak tergoda sama jalan pintas ya. Jalan orang fasik itu seringkali adalah jalan pintas, shortcut. Karena seringkali ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit, ketika kita melakukan kebenaran itu, wah, udah sulit melakukannya, progresnya lebih lambat, dan gak ada orang yang lakuin. Tapi kalau orang fasik itu, jalan orang fasik, itu udah caranya gampang, cepet, dan orang banyak melakukan itu semua. Nah, tapi itulah godaannya buat kita semua. Jangan sampai kita malah tergoda dengan jalan pintas tadi ya, jalannya orang fasik itu. Entah mungkin dalam hal menyontek, manipulasi, ataupun hal-hal yang buruk lain. Karena Amsal mengatakan kepada kita bahwa kebenaran itu menuntun kepada kehidupan, sedangkan kefasikan itu sendiri akan membawa kepada kehancuran kita. Nah itu yuk mari kita sama-sama belajar untuk terus berjuang memilih dalam ketiga poin ini, teman-teman. Kita boleh terus berjuang memilih kejujuran, kemurahan, dan juga kebenaran dalam kehidupan kita. Meskipun gak gampang, tapi yuk sama-sama kita belajar untuk terus berjuang dalam memilih ini semua. Slide yang selanjutnya. Kenyataannya, kita tuh sepintar apapun kita, seberhikmat apapun kita masih bisa memilih jalan yang salah. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Kalau di Alkitab dikatakan orang yang paling berhikmat itu siapa? Yang kalian tahu? Salomo. Salomo minta satu doang sama Tuhan. Dia gak minta kekayaan, dia gak minta apa-apa. Dia cuma minta berikan aku hikmat. Jadi harusnya itu Salomo adalah orang yang bijaksana banget, orang yang berhikmat. Tapi endingnya Salomo jatuhnya karena apa? Karena cewek juga ya, teman-teman endingnya. Dia punya istri banyak banget. Istrinya tuh bukan cuma puluhan ya, ratusan ribuan malah katanya istrinya. Dan orang yang paling berhikmat pun bisa jatuh loh teman-teman. Bisa memilih pilihan yang salah. Dan Salomo akhirnya, kejatuhan Salomo itu karena dia mengikuti agama istrinya teman-teman. Nah apalagi kita yang mungkin hikmatnya gak sebesar Salomo. Kita pun pasti bisa memilih pilihan yang salah teman-teman. Apalagi waktu kita baca Amsal 11 ini, kita sadar bahwa mungkin gak ada satupun dari kita yang selalu benar dan sepenuhnya benar. Kita semua pernah curang, kita pernah egois, kita pernah pilih jalan yang salah. Tapi disinilah anugerah Tuhan. Disinilah Injil itu bekerja. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita itu adalah pribadi yang benar dan adil sepenuhnya. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, dia gak pernah satu kali pun berbuat dosa. Tuhan Yesus hidup di dalam integritas yang sempurna, dia selalu melakukan kebenaran itu. Dan bahkan firman Tuhan dalam 1 Korintus mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah hikmat itu sendiri. Dan ketika kita sering gagal memilih jalan yang benar itu, Tuhan Yesus datang untuk menggantikan kita, memikul beban kita, dan memberi kita berkat yang kekal. Dan melalui salib yang Tuhan Yesus berikan ini, dia menanggung akibat dari semua pilihan salah kita. Ketika kita melihat salib, yuk kita ingat lagi bahwa ketika Tuhan Yesus disalib, dia menanggung segala kesalahan kita. Setiap akibat dari semua pilihan-pilihan kita yang salah, Tuhan Yesus menanggung semuanya itu dan Tuhan menawarkan pengampunan serta hidup yang baru buat kita. Jadi ketika kita sudah mendapatkan keselamatan dari Yesus, kita juga bukan punya sekedar hidup yang baru, tapi kita punya kuasa untuk menjalaninya. Karena kalau dulu sebelum ada Tuhan Yesus, orang nggak ngerti jalan yang benar tuh kayak gimana, yang harus mereka lakukan itu seperti apa. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan bahkan menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kita punya satu role model, satu patokan yang benar, satu pedoman yang benar. Dan tugas kita hanyalah melihat
kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Dan bahkan bersyukurnya adalah bukan hanya kita punya role model, tapi kita punya seorang penolong dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus yang ada dalam hati setiap teman-teman. Karena itu teman-teman, yuk kita sama-sama belajar supaya kita bisa berhikmat di dalam mengambil keputusan-keputusan setiap pilihan dalam hidup kita. Karena setiap keputusan yang kita ambil itu adalah langkah-langkah kecil menuju masa depan kita yang penuh berkat atau malah penuh beban. Kalau teman-teman mungkin merasa saat ini pilihan kita itu nggak penting, tapi mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dari sekarang bisa jadi kita akan melihat hasil dari pilihan kita itu. Karena itu yuk sama-sama kita belajar lebih berhikmat, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Bukan artinya kita jadi takut semuanya, enggak. Karena kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus yang akan menolong kita. Karena itu yuk kita sama-sama belajar supaya kita bisa jadi orang-orang yang berhikmat di dalam menjalani kehidupan kita ini. Amin. Yuk mari kita sama-sama tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh terus tolong kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana dalam menjalani kehidupan kami. Sebab kami rindu Tuhan dalam setiap pilihan-pilihan di kehidupan kami ini. Masa depan kami boleh menjadi masa depan yang penuh dengan berkat. Bukan masa depan yang penuh beban yang malah menghambat kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kau sendiri, Tuhan. Karena itu tolong kami Tuhan, supaya kami boleh terus mengerti dan memahami kehendak-Mu dan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kiranya kuasa daripada Roh Kudus sendiri yang memampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat dalam kehidupan setiap kami. Menjadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebentar kita akan memberikan kesempatan teman-teman. Sebelum itu kita berdoa. Terima kasih kami telah mendengar firman Tuhan. Sebentar kami memberikan sedikit dari apa yang Kau berikan kepada kami. Kiranya apa yang kami berikan dapat bisa memperluas kerajaan. Terima kasih Bapak dan Namun yang berdoa. Amin. Silakan. Ya, oke. Untuk pengumuman hari ini, untuk baktian minggu depan tanggal 1 Juni akan digabung ya teman-teman sama umum karena tim kita akan terbang ke Batu Pelumpang dan melayani di sana. Jadi karena para gembala kita juga semuanya terbang, jadi akhirnya kita gabung jadi satu di ibadah umum. Jangan datang jam 10:30 ya teman-teman karena nggak ada ibadah. Kita datang pagi, ikut di ibadah pagi. Terus minggu depannya tanggal 8 Juni pelayanan itu WL-nya aku, kemudian pemusiknya Nia dan Ciceti, slidernya Antonia, koletannya Bang Fred. Terus untuk komsel nanti jadwalnya akan di-share melalui grup. Ya, ada tambahan pengumuman teman-teman. Jadi minggu depan jangan sampai lupa karena minggu depan itu juga perjamuan kudus. Jadi makanya teman-teman jangan sampai lupa ibadah, dan ibadahnya di pagi karena digabung kita ya. Datang ibadah pagi dan ikut perjamuan kudus karena siangnya nggak ada ibadah kudus gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tadi mungkin teman-teman beberapa udah tahu juga. Jadi teman kita, saudara kita, Kak Yesaya, puji Tuhan sudah mendapat pekerjaan yang baru dan semoga lebih baik di Semarang. Jadi hari ini sebelum kita berpisah secara tempat, kita mau sama-sama mendoakan Kak Yesaya, dan siapa tahu Kak Yesaya ada pokok-pokok doa yang mau didoakan juga. Boleh maju. Udah kenal sama Kak Yesaya? Mungkin beberapa teman udah sempat ketemu dan sempat kita bukan sekali sih, beberapa kali acara pertama dan terakhir katanya. Tadi kok lobby udah lama, baru kali ini bisa datang akhirnya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin pokok doanya adalah doakan semoga gitu, di minggu depan saya akan pulang ke Semarang. Jadi sedang mengurus pindahan, dan doakan supaya proses transisi pindahnya juga lancar dan juga perjalanan pulang ke Semarang juga bisa aman gitu. Itu aja sih pokoknya. Ya, thank you. Kita sama-sama doain buat Kak Yesaya yuk. Kita berdoa untuk pokok-pokok doa tadi. Doakan yang terbaik buat Kak Yesaya. Meskipun kita mungkin secara tempat sudah agak jauh sedikit sekarang, tapi yuk kita sama-sama terus doain yang terbaik buat teman kita. Yuk, kita berdoa, aku pimpin dalam doanya.
Tuhan, kami bersyukur untuk anak-Mu, Yesaya Tuhan. Kami bersyukur kami punya seorang teman, punya seorang saudara yang Tuhan boleh pertemukan di dalam komunitas gereja kami di Camp Pengharapan ini. Kami bersyukur di gereja ini kami boleh sama-sama bertumbuh, boleh semakin mengenal Tuhan. Dan Tuhan, kami mau menyerahkan Yesaya dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama Yesaya boleh berada di Jakarta, bahkan Yesaya boleh mendapat pekerjaan yang baik. Dan kami terlebih boleh mengucap syukur Tuhan, karena hari ini kami boleh mendengar satu berita baik di mana Tuhan sudah memberikan satu pekerjaan yang baru, yang kami rindu juga pekerjaan yang boleh menjadi pekerjaan yang lebih baik, yang boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi saya dan keluarga. Karena itu kami mau terus menyerahkan Yesaya dalam tangan Tuhan. Di dalam setiap persiapannya nanti akan pindahan, kami pulang ke Semarang hari Kamis nanti, yang boleh bimbing setiap persiapan yang akan dilakukan. Dan terlebih nanti di dalam pekerjaan yang baru ini, di dalam proses adaptasi, Tuhan yang boleh pimpin semuanya agar dapat berjalan dengan baik. Tuhan pertemukan dengan rekan-rekan yang boleh membantu, yang boleh mengasihi Yesaya, dan kiranya Tuhan yang boleh terus pimpin sertai dia di dalam pekerjaan ini. Tuhan pimpin juga di dalam kehidupannya bersama dengan keluarga, untuk kedua orang tua, bersama dengan saudara-saudara, dan yang boleh pimpin berkati keluarga Yesaya juga. Kami bersyukur Tuhan untuk satu update kehidupan yang Tuhan berikan pada Yesaya ini. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai saya sampai saat ini, dan juga akan terus menyertai saya di dalam langkah-langkah kehidupan selanjutnya. Kiranya berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan itu terus tercurah dalam kehidupan Yesaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Sekian aja, jadi tolong diingat terus wajah gantengnya ini teman-teman. Jadi kalau masuk kita nanti ke Semarang kita bisa ketemuan lagi, karena gaya saya di Semarang tuh di GKMI Lamper Mijen kalau teman-teman tahu. Yang kita waktu ke Jepara sempat datang ke gerejanya, cuma kita belum sempat masuk waktu itu. Nanti jadi kita kalau ke Semarang yuk kita ganggu gaya saya. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, dan yang terakhir kita akan menyanyikan ada satu sobatku yang setia. Mari berdua kita menyanyikan Satu soraku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dan satu soaku yang setia, yang pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali ke gereja-Mu bersama-sama beribadah, disegarkan kembali oleh setiap pujian maupun kebenaran firman Tuhan. Secara khusus kami bersyukur hari ini kami boleh melihat teman-teman kami
yang boleh melayani secara perdana Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkati setiap teman-teman kami ini, kiranya setiap pelayanan yang mereka lakukan ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap teman-teman kami ini boleh juga semakin bersemangat melayani Tuhan. Dan juga tolong setiap kami yang mungkin saat ini sedang bergumul dalam kerinduan kami untuk melayani Tuhan, Tuhan yang boleh semakin kuatkan kami supaya kami boleh bertekad mau berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui setiap talenta dan setiap hal yang Tuhan percayakan pada kami ini Tuhan. Karena itu kami serahkan setiap kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tolong kami juga agar setiap kami dalam kehidupan kami masing-masing boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berhikmat dan bijaksana di dalam menjalani kehidupan kami, memilih keputusan-keputusan pilihan-pilihan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Nah itu teman-teman, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam ku berterima kasih. Amin. Lalu salam satu teman-teman. Aku lupa jawab. Ulang tahun maju gak ya? Siapa sih ulang tahun? Siapa? Gak ada Yesus memberkati Leonena. Apa mirip? Ayahku tetap setia pada Yesus, Tuhan yang tercipta. Ada pokok doa yang mau didoakan? Ini nih gue pegangin. Aku minta tolong didoain semoga nanti hari Rabu bisa lolos pilihan pertama di kampus yang aku pengen. Terus minta doain kesehatan keluarga. Terus kalau misalnya emang lolos, semoga bisa terima aja. Tuh. Terima kasih. Aku sih cuma mau kakak saya punya pacar. Udah itu kok. Saja. Udah doakan nih kedua. Kamu nikah juga. Mau kan mas? Kalau udah. Aku sampai speechless. Yuk, kita sama-sama berdoa untuk Mea sama untuk Onel, doain juga buat studi mereka supaya Tuhan kasih yang terbaik. Ujian bulan apa? Bulan depan ya, Onel untuk bulan depan ujian. Kita doain yang terbaik buat mereka. Kita sama-sama berdoa masing-masing teman-teman. Kita doain mereka berdua terus nanti aku tutup dengan doa. Mari kita berdoa.
kami bersyukur untuk hari ini kami boleh merayakan sukacita bersama dengan teman-teman kami yang boleh berulang tahun di bulan Mei ini. Khusus kami bersyukur untuk Mei juga untuk Monet yang boleh menambahkan 1 tahun lagi usianya dalam kehidupan mereka. Karena bukan hanya Tuhan tambahkan usia, tapi Tuhan tambahkan kedewasaan, tambahkan hikmat, kebijaksanaan, Tuhan juga boleh berikan kesehatan kepada anak-anakmu. Hanya berkat yang terbaik daripada Tuhan itu senantiasa Tuhan limpahkan ke dalam kehidupan mereka. Kami mau menyerahkan untuk setiap studi mereka, untuk sekolah mereka, terus juga kami untuk kerinduannya mendapatkan hasil yang baik dari SMPT ini Tuhan. Tuhan yang tahu yang terbaik untuk Mei, Tuhan yang tahu universitas terbaik untuk Mei, jurusan yang terbaik untuk Mei. Karena itu Tuhan yang boleh bimbing agar apa yang terbaik ini boleh terjadi dalam kehidupan Mei, dan Mei pun juga boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Cornel di dalam kehidupan studinya ini ya Tuhan. Sama-sama mendoakan untuk ujiannya di bulan depan, dan yang dipersiapkan Lionel akan boleh dapat persiapan dengan baik, dan kiranya dalam setiap ujiannya ini Tuhan juga boleh nikmati setiap proses belajarnya, dan boleh Tuhan persiapkan untuk nanti kerinduannya adalah menjadi seorang dokter ya Tuhan. Cuma menyerahkan setiap proyek-proyek yang akan dikerjakan dalam beberapa waktu depan, yang dipimpin Lionel akan dapat berkoordinasi dengan baik dengan setiap teman-teman. Juga mau menyerahkan keluarga dari kedua anakmu, untuk kedua orang tua mereka, untuk kedua saudara mereka juga Tuhan. Kiranya Tuhan boleh bimbing setiap anak-anakmu ya Tuhan. Kiranya keluarga mereka boleh Tuhan berkati dalam kehidupan pekerjaan orang tua mereka. Tuhan kiranya terus pimpin sertai keluarga dari anak-anakmu ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan secara khusus untuk kerinduan Girat dan juga setiap kami mungkin yang rindu mendapatkan pasangan yang terbaik dari Tuhan. Yang boleh pertemukan kami dengan pasangan yang terbaik yang paling cocok sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami juga. Kiranya Tuhan yang boleh berikan setiap kerinduan kami ini tepat pada waktu dan rencana Tuhan. Kami serahkan untuk Mei dan juga lewat tangan Tuhan, Tuhan yang boleh pimpin sertai kehidupan Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat Kita foto yuk.